Oh, زين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. المنافقين إن شاء الله.
Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita, acara inti adalah acara ceramah agama memperingati Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Iqbal Irsi. Sampai ya. Bukit apa gunung? Bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya ta'zimi Bapak Kepala Desa Bukit Batu, Bapak Samsen, adik kelas kami ketika di pondok. Agak kaget, ternyata agak lebih gemoy dari sebelumnya beliau. Mungkin gara-gara presidennya gemoy, melok gemoy juga. Yang saya hormati Ketua BPD, perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, Ketua P2UKD, kemudian yang saya ta'zimi saudara saya Dahril, adik kelas tapi seumuran. Jangan-jangan tua lah dia dari aku ya. Karena buktinya beliau sudah punya cucu, anak saya masih kecil. Jadi beliau yang senior. Yang saya ta'zimi, saya hormati, saya cintai karena Allah, MC-nya dari mana nih MC? Rusunillah. Oh, dari Rusunillah. Anak siapa? Oh, anak beliau, Masya Allah ya. Kukira anak Tantu Yahya tadi, pakamnya MC-nya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, para tuan-tuan guru, salam ta'zim penuh hormat kepada para kiai, para guru, para ulama, para da'i ilallah, para guru Al-Quran, para sesepuh kampung yang saya ta'zimi, Bapak Ibu Haji, pengurus Masjid At-Taqwa, jajaran pengurus, ketua dan seluruh pengurus, dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa salam ta'zim saya sampaikan kepada Ustadz Haryadi Ansori, qori kita pada hari ini. Yang berbahagia, yang saya banggakan, calon pemimpin masa depan anak-anak kita yang ada di depan ini, kita doakan mereka semua menjadi anak yang saleh dan salihah. Allah sampaikan cita-cita mereka, kelak akan lahir dari kampung ini pemimpin-pemimpin, para teknokrat, ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang akan membangun kampung ini, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, bahkan Indonesia. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, biar keren kami tadi disebut dari Palembang, padahal orang dusun. Kami datang dari Indralayo, aslinya Indralayo, lahir Indralayo, cuman kan kalau disebut dari Palembang itu kan mungkin amplopnya besar kayak. Ya.
Kalau dari dusun mungkin isinya 1 juta, kalau dari Palembang pacak 5 juta itu Pak Dahril. Kira-kira mah itu. Kenang gelau omongan aku barusan ini. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, nama saya Muhammad Iqbal Harun. Saya berasal dari Indralaya tapi sekarang berdomisili di Palembang. Kami dengan teman-teman kami, ada Ustaz Haryadi Ansori, ada Pak Komandan, ada Kanda Aris Kurniawan. Beliau ini Bapak Ibu caknya pecak kadus, pecak pengawo, tapi beliau ini pelatih silat. Serius. Dan anak-anak murid beliau sudah banyak yang juara nasional. Ya, jadi sengaja aku ngajak beliau ni, kalau ada yang ngadang-ngadang, nah beliau yang suruh maju. Ya. Kemudian selanjutnya ada bersama kami ini Tuan Daeng Asdi, bos sawit. Kejingoan kan dari badannya kan, kejingo cabus. Nah, itu beliau bos sawit, Masya Allah. Jadi kami ini datang berempat sengaja bersilaturahim, dan saya datang sengaja menjalankan perintah senior kami Ustadz Dahril ini, yang dengar-dengar kabar burung dari langit menyiarkan, Pak Samsen dengar-dengar kabar tahun depan berikutnya beliau nak pengen jadi kades uji bahasa itu. Kira-kira mah itu. Jadi pacak-pacaklah kamu kira-kira. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, alhamdulillah. Datang ke sini disambut dengan hujan yang luar biasa. Kemudian berhenti sebentar, sekarang hujan lagi. Bapak Ibu, ada satu sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pertama kali turunnya hujan, angkat tangan setinggi-tingginya, panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Karena saat itu pintu rahmat Allah dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau adik-adikku yang masih jomblo, akhi dan ukhti yang pengen cari jodoh yang soleh dan solehah, ketika hujan pertama kali turun, ya Rabb, karuniakan kepadaku, pasangkan untukku pasangan hidup yang soleh atau solehah. Kalau bapak ibu, misalnya bapak-bapak nak nambah lagi, bukan nambah bini, nambah keberkahan. Ya Rabb, minta tambah keberkahan biniku, minta tambah keberkahan anak keturunanku, fa insyaallah qabul. Maka siapapun yang hadir pada hari ini, dia datang adalah untuk Rasulullah, dia datang karena Allah, maka kita doakan dan kita berdoa semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, maka dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Yang punya doa, doanya dikabulkan Allah. Yang punya cita-cita, kemudian cita-citanya disampaikan Allah. Yang lagi terlilit hutang, segera Allah lunaskan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita di rumah Allah, di masjid ini merupakan satu anugerah. Sekian banyak dusun ini, sekian kali sekian kilometer persegi, tapi satu-satunya tempat yang Allah ridhai tempat ini. Tempat yang Allah cintai, Allah nyatakan dalam Al-Quran, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, bahwa tempat yang paling Allah senangi adalah masjid, di mana di masjid itu nama Allah diagungkan, nama Allah ditinggikan, nama Allah dimuliakan. Maka mudah-mudahan ketika kita masuk masjid, maka kita semua mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Halo ibu-ibu. Halo ibu-ibu. Anak-anak halo. Selamat pagi. Oke. Itu tanda bahwa siap untuk mendengar ceramah saya, insyaallah. Siap ya? Ya. Mohon izinkan saya untuk bicara 1 jam saja. Setelah 1 jam kami balik, lajulah bergesah sekendak kamu. Setegal be cuma 1 jam, tak lama. Karena jauh dari Palembang 3-4 jam, kami lewat sampai banyak sekali kolam ikan di tengah jalan.
Allah kebanyak kolam ikan, kataku. Tapi demi dusun yang kami cintai, demi bapak-bapak ibu yang kami kasih karena Allah, maka kolam ikan itu kami lewati. Sembari berdoa mudah-mudahan negeri ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pembangunannya diratakan oleh para pemerintah, dan selanjutnya setiap masyarakat bisa melaksanakan kewajiban sebagai bangsa negara dan sebagai bagian dari umat yang beragama, yaitu umat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memperingati hari Maulidur Rasul. Bulan Maulid ini bulan keberapa? Anak-anak ada yang tahu bulan Maulid bulan berapa? Bulan Hijriah? Bulan ke-1. Bagus. Bulan ada yang lain yang bilang, ibu-ibu, bulan Rabiul Awal bulan keberapa? Bulan ketiga. Setelah bulan Safar. Masya Allah. Tolong Pak Kades umrohkan beliau. Iya kan, hafal berarti kan. Apa bulan pertama? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Galak kamu ngapal, sebentar langsung hafal. Galak dia deh. Oke, caranya begini anak-anak. Yang anak-anak be, bapak-bapak dah usah. Cukup nonton be. Siapkan jari kalian. Jari-jari. Oke, lihat, ingat. Bulan pertama bulan Muharram. Ingat ya, bulan Muharram. Oke. Yang kedua, kalian tahu bulan kedua dalam bulan Arab itu bahasa Inggris ada istilah so far so good. So far so good. Jadi bulan kedua bulan so far. Hari ketiga dalam seminggu hari apa? Senin, Selasa, Rabu. Berarti bulan ketiga, lihat jarinya, bulan ketiga Rabiul Awal. Kalau ada awal, pasangannya ada akhir. Jadi bulan pertama bulan apa? Muharram. Bulan kedua Safar. Hari ketiga dalam seminggu, ya, Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Akhir. Sekarang hari dalam seminggu itu hari apa? Hari kelima. Hari kelima hari apa? Jumat. Berarti kalau Jumat berarti Jumadil Awal. Kalau ada Jumadil Awal, ada Jumadil Akhir. Kita tes ya. Bulan pertama bulan Muharram. Yang kedua bulan Safar. Bulan ketiga Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Akhir. Hari kelima Jumadil Awal, Jumadil. Masya Allah, 6 bulan. Ya, bulan kelima Jumadil Awal. Bulan ketiga hari Rebo Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Oke. Sekarang bulan ke-7. Bulan ke-7 dalam bulan Hijriah yang ada J-nya cuma bulan ini. 7J, Rajab. Di bulan ke-7 adalah bulan Rajab. Bulan ke-8 bulan Sya'ban. Bayangkan bulan Sya'ban itu, Sya'ban B-nya angka 8. Bayangkan, hayalkan Sya'ban itu B-nya angka 8. Muharram, Safar, Rabiul, Jumadil, Rajab, terus Sya'ban. Bulan 9 bulan puasa, bulan Ramadan.
Bulan 10 rego getah naik dapat THR. Bulan Syawal. Yang 11 12 Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12. Apalah? Kita tes. Bulan awal, bulan pertama bulan kedua hari ketiga dalam seminggu Rabiul Awal, yang keempat Rabiul, hari kelima dalam sepekan Jumadil Awal, bulan ke-6 Jumadil Akhir, angka 7 J Rajab, angka 8 Sya'ban, bulan puasa bulan Ramadan, makan lepat, makan besar bulan Syawal, Lebaran. 11 12 Zulqa'dah, Zulhijjah. Alhamdulillah. Kaget kalau papi di sini, papi mami di sini. Apa mom and dad? Papi, mami berangkat nakok dulu ya. Kira-kira begitu ya. Kasih tahu ke papi maminya kalau nanya, papi, bulan ke-7 bulan Hijriah bulan apa? Tak jauh, jawab Rajab. Okey? Tepuk tangan untuk semua. Okey. Baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, berarti bulan ke-3, Masya Allah. Bulan ketiga dalam hitungan Hijriah, dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia, manusia yang datang untuk apa? Untuk memberikan pencerahan, kebaikan, contoh yang baik. Tadi qari sudah membacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul kalian ada uswah, ada suri tauladan, ada percontohan. Apa yang dapat kita contoh dari Nabi, maka semua itu dapat kita contoh. Ucapannya, perkataannya, perbuatannya, akhlaknya, tingkah lakunya, bahkan diamnya Nabi pacak jadi contoh. Maka pada hari ini kita akan membahas sekelumit kebaikan-kebaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan mulai Nabi Muhammad, dimulai dari rumah dulu. Ngapa dari rumah? Karena rumah inilah bermula segala sesuatu. Seseorang kadang banyak menelurkan karya dari rumah. Seseorang menyelesaikan masalah dari rumah. Kemudian seseorang menghasilkan hal yang luar biasa dari rumah. Nah, sekarang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahnya? Maka kita akan mulai, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya atau pada istrinya. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, bahwa di dalam Islam orang yang paling baik, kaget dulu dia baik dengan dulur jauh, kaget dulu dia baik dengan tetangga yang jauh. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari seseorang adalah istri kepada suaminya, atau suami kepada istrinya, atau ayah bunda kepada anaknya, atau anak-anak kepada ayah bundanya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan contoh, memberikan contoh yang banyak untuk kita. Maka ini pesan yang pertama untuk aku sebagai suami dan kita galo-galo sebagai pemimpin keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah beliau, maka yang beliau lakukan yang pertama, satu, ketika Siti Aisyah ditanya, ya Siti Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka yang pertama beliau menjawab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bassaman dhahhakan.
Rasulullah itu banyak tersenyum kepada istrinya, juga banyak tertawa. Dalam bahasa yang sederhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat akrab dengan istrinya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, pertanyaannya sekarang, ibu-ibu suaminya sudah akrab belum dengan istrinya masing-masing? Atau suami sudah akrab belum dengan istrinya masing-masing? Maka orang kalau pengen melihat dia baik atau tidak, kaget dulu kepada orang lain, nanti dulu kepada teman-teman yang jauh. Yang pertama yang berhak dia berbuat baik di rumah adalah orang tua pasti. Yang kedua adalah pasangan hidupnya, yaitu istrinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beliau banyak membantu tugas istrinya. Apa yang beliau lakukan? Satu, kalau ada baju-baju beliau yang koyak, yang sobek, maka beliau akan jahit sendiri. Satu. Yang kedua, kalau kasut beliau ada yang bolong-bolong, sepatunya ngelekak bahasa kita, beliau perbaiki sendiri. Dalam bahasa keseharian kita, maksudnya adalah suami itu tidak jadi beban bagi istri. Nak minta buatkan kopi wajar kita lanang, tapi sekali-sekali bikin dewek kopi itu. Jangan nak minta buatkan bini terus, itu satu. Yang kedua, kalau lah mandi misalnya, pakai anduk tuh jangan dipeluyukkan. Kadang di lantai, kadang di pucuk TV, kadang di depan, kadang di ruang tamu, kadang di pucuk, misalnya di pucuk apapun. Baik itu tak kira-kira, Bu? Nah, keluar sudah pengakuan ibu-ibu. Ini ternyata pelaku-pelakunya semua. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam bahasa sederhana, kalau kita tak pacak bantu banyak-banyak, minimal jangan nambahi tugas istri. Ya kalau memang tersempai di sempayan, ya kita sempaikan lagi. Kalau memang baju kotor di mana tempatnya, di dalam pan, dalam baskom, kita masukkan dalam baskom. Ini mana baju bersih, mana baju kotor, mana itu terkeredang bahasa kami dusun. Terkeredang di mana-mana. Kadang di lantai, kadang ruang tamu, kadang di dapur, segala macam. Ikhwan dimuliakan Allah, ketika kita meniatkan, kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu sudah sunnah, Bapak Ibu. Jadi sunnah Nabi itu kaget dulu, sisip dikit, tiap berbini, tiap ngomong sunnah Nabi itu apa nak berbini lagi. Nak melok sunnah Rasul, Nabi itu bininya sekian. Sekarang yang sekok be tak selesai, kamu apalagi nak banyak-banyak. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah beliau senantiasa meringankan beban istrinya. Mana yang pacak digawikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sunnah itu dengan cara apa? Beliau sering memenuhi kebutuhan batin istrinya. Apa kebutuhan batin? Ini bapak-bapak, aku ceritakan rahasia. Cukup untuk di dusun ini, tak usah ceritakan wong dusun lain. Kaum wanita itu adalah kaum yang paling senang diberikan kata-kata mesra, kata-kata yang kadang-kadang bahkan mungkin gombal. Balik ini buktikan omonganku. Malam ini genggam tangan istrinya, oi orang rumah, alah kebelagak kau ini. Dak katik di rumah ini yang sebelagak kau, Masya Allah. Ada katik betina lain di rumah lain, cuma dia dewek. Pokoknya di dunia ini turun putri dari kayangan, itu yang ada, maka dia tetap akan lewat, tetap engkau yang kucinta. Bapak-bapak jamin. Kaget ibu-ibu ngomong, papa ni pacar ni nak kopi apa-apa. Nah, Bapak Ibu dimuliakan, ini sengih-sengih juga. Nah, senyum di kolom, senyum ditahan. Jangan pecah kita kebanyakan, cak kami di Indralaya. Setahun nikah, hati-hati ayang bebek, tangannya di kemudian dipegang, kalau jalan dipeluk. Baru pertama nikah. Lah 10 tahun nikah, bininya campak, "Hoi, kemana biji matom?" Dah sadak nyengok-nyengok. Berhaidah hoi dengan bini. Dipanggil, "Hoi, Dek,
Mending dek, hoi, umat budak. Padahal ada nama. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, Rasulullah tak pernah. Rasulullah memanggil istri beliau dengan panggilan kasih sayang. Tak tahu kalau Ustaz Dahril manggil orang rumah apa mana? Ayang bebek, apa adinda? Kalau Pak Samsen apa manggilnya? Besti. Ikhwan dimuliakan Allah. Begitulah sunnah. Jadi sunnah itu bukan zahir saja, bahkan berperilaku yang baik kepada istri itu juga sunnah. Memanggil dengan panggilan kasih sayang. Kemudian berikutnya, beliau sallallahu alaihi wasallam terus mengingatkan istrinya, anaknya yang di dalam rumahnya, jangan lupa, jangan terlambat untuk ibadah kepada Allah. Bapak Ibu, rata-rata kita ini di dusun ini banyak ada yang punya kebun, nak karet kah, nak sawit kah, ada yang punya motor, ada yang punya mobil, ada yang punya sepeda onta. Itu harta. Sekarang Bapak Ibu, harta kita di dunia ini bakal tinggal. Sampai kapan? Sampai batas kita ajal diberikan Allah. Ada yang sampai 90 tahun, ada. Ada yang sampai 40 tahun, ada. Ada yang 60 tahun, ada. Setelah 40 tahun, 60 tahun, 90 tahun, harta itu tinggal. Apa yang menemani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul janaiz thalathah, yang mengikuti mayit, yatba'ul mayit itu ada 3. Yang mengikuti mayit itu ada 3 hal. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama keluarganya, melok ngantar. Wa maluhu, yang kedua hartanya. Keluarga diantar, ngantarnya pakai mobil. Nah, anak pakai motor, anak pakai mobil, cucu pakai motor, cucu pakai mobil. Yang ketiga yang mengantar jenazah atau mayit, amalnya. Maka beliau bilang, yang 2, 1 dan 2 balik. Yang menemani adalah amalnya. Tidak apa-apa, mungkin kepanasan dibawa keluar baik. Ya, mungkin. Ya, tidak apa-apa dibawa keluar baik. Ya. Ibu-ibu panas loh ya. Ya. Baik Bapak Ibu, bahwa ternyata betapa luarnya biasanya Rasulullah mengingatkan dalam kehidupan kita ada 3 yang mengiringi kita. Harta balik, mobil balik. Keluarga, siapa yang tahan pacak ngawani lakinya sampai 3 hari 3 malam? Ada Ustaz, ada. Oke, ditambahkan 7 hari 7 malam. Ada Ustaz, tambahkan 40 hari 40 malam. Habis itu selesai. Karena life must go on. Hidup harus tetap berjalan. Yang punya anak, anaknya harus diurusi. Yang punya bisnis, usahanya harus dilanjutkan. Maka yang tinggal cuma apa? Amal yang menemani kita. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya ini, punya itu, semuanya akan balik. Yang akan tinggal siapa? Amal yang menemani. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada siapa? Kepada anak istrinya. Oi nak istriku, wahai anakku, ibadah jangan lupa. Kebun karet, kebun sawit, tanah apapun, itu cuma numpang lewat dalam kehidupan kita. Ada karet menemani kita dalam keranda, tak kata? Ada karet kemudian menemani kita menjawab munkar nakir, tak kata? Yang akan menjawab kita, membantu kita adalah amalan kita. Maka berarti kita jangan cuma punya banyak tanah, punya banyak truk, punya banyak mobil, sementara solat kita tinggal, masjid kita tinggal, masjid dak kita roroi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang punya alam semesta ini adalah Allah, yang punya bumi ini adalah Allah, yang pemilik kebun adalah Allah. Maka bagaimana supaya rumah kita berkah, kebun kita berkah, usaha kita berkah? Banyak-banyak kita menjilat Allah, nyari muka kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas
untuk beribadah, tugas sang suami mengingatkan istri, tugas orang tua untuk mengingatkan anak. Maka berarti kalau pengen menjadi umat Rasulullah, kita jalankan fungsi kita sebagai laki-laki. Apa fungsi kita sebagai laki-laki? Sebagai imam. Tidak harus imam salat. Imam itu artinya, belum semayang kau nih, dari tadi nonton drama Cina be. Dari tadi nonton drama Korea be. Dari tadi nonton K-pop terus. Dari tadi nonton Angling Dharma terus. Balik. Selesai dulu masak. Kalau tak masak, lu masak. Semayang dulu. Selesai semayang, urus yang lain. Ini namanya imam. Ini namanya kepala keluarga. Kemudian sunnah Rasulullah pun diberlakukan kepada istri. Sang istri kalau nyengok suami, Pak, jam 11.30 baliklah, nak siap-siap sholat zuhur, sudah itu makan. WA kedua, Pak, baliklah, berhentilah berungguk di luar itu. Pak, kaget dulu mancing itu, sholat zuhur dulu baru mancing. Kira-kira itu ya. Nah, kemudian istri mengingatkan, kemudian ketika diingatkan suaminya mau melaksanakan, itulah keluarga yang diasaskan atas sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, jadi sosok Nabi bukan sekedar kita ni maulid baik, tapi apa tugas Nabi, apa contoh Nabi, apa sunnah tradisi Nabi kita gawekan sebagai laki-laki, maka kita sudah jelaskan. Berikutnya apa? Berikutnya kita Bapak Ibu kelak di akhirat akan ditanyai Allah, Fulan bin Fulan Muhammad Iqbal Harun, kau ngajak binimu semayang apa tidak? Bini tak semayang, aku tak mengingatkan, aku dulu yang disiksa. Kagi dulu istri, nanti dulu istri. Kalau suaminya tak mengingatkan istrinya, suami sang ayah tak mengingatkan sang anak, orang pertama yang dimintai tanggung jawab oleh Allah adalah ayah ataupun istrinya, suaminya. Berarti bapak-bapak, ini tugas kita sebagai kepala keluarga. Maka sunnah Rasulullah tidak cukup misalnya kita pakai peci, kita pakai sorban, kita pakai jubah, kita pakai imamah. Itu sunnah betul. Tidak cukup dengan bersiwak saja, solat 2 rakaat masuk masjid saja. Tapi fungsi kita sebagai seorang kepala keluarga kita jalankan. Mamano bacaan Fatihah bini, kita cek. Ustaz, aku ni tak baca ngaji, cuma baca Fatihah, dan Fatihah aku terbatas. Tapi Ustaz, karena aku kepala keluarga, minta tolong Ustaz, kami sekeluarga dengarkan bacaan Fatihah kami. Karena aku nak ngimami solat. Kemudian anak-anakku yang laki-laki bakal jadi suami. Kemudian anakku yang perempuan bakal jadi istri. Tolong dengarkan bacaan Fatihah kami. Karena aku tak baca Fatihah dengan baik, maka tolong Ustaz ajari kami. Ini bapak yang bertanggung jawab. Bapak Ibu, betapa banyak sering saya ceritakan di majlis-majlis, betapa banyak ada orang tua tak tahu menau, tiba-tiba anaknya lah pacak ngaji. Anaknya tak diantar ke? Anaknya tidak dijemput. Tahu-tahu anaknya lah pacak solat, lah pacak ngaji. Tugas siapa ngajar ngaji? Tugas siapa ngajar solat? Tugas orang tua. Terutama tugas suami. Maka berarti Bapak Ibu dimuliakan Allah, dengan semangat bermaulid sebagai laki-laki, maka kita berkewajiban untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala keluarga yang baik, sebagai suami yang baik, sehingga kelak kalau bertemu Rasulullah, maka kita sudah bisa berbangga. Ya Rasulullah, walaupun kami jauh daripada anda. Ya Rasulullah, walaupun kami tak bisa bahasa Arab. Ya Rasulullah, walaupun kami bukan lulusan pesantren, tapi kami telah menjalankan tugas sebagai suami, karena ini merupakan sunnah daripada anda. Maka Bapak Ibu, itu sunnah yang pertama untuk bapak-bapak. Yang kedua, sunnah ini diberlakukan untuk kaum wanita, untuk ibu-ibu. Bapak Ibu dimuliakan Allah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu maknanya adalah satu hal yang paling berbahaya manakala hilang adalah rasa malu. Dinyatakan bahwa kalau rasa malu hilang dari seorang laki-laki itu bahaya, tapi akan jauh lebih berbahaya kalau rasa malu itu hilang dari kaum wanita. Dan sekarang ini Bapak Ibu, kita lihat betapa ternyata dengan alasan apapun, maka banyak sekali kaum wanita yang sudah hilang rasa malunya. Saya ulangi, perhiasan seorang perempuan itu adalah rasa malu. Seorang wanita akan terhormat manakala dia punya rasa malu. Dan sementara Rasulullah SAW menyatakan bahwa kalau rasa malu hilang dari seorang laki-laki itu bahaya, dan jauh lebih berbahaya kalau rasa malu itu hilang dari kaum wanita. Nah, ibu-ibu dimuliakan Allah, sekarang tak ceritakan bagaimana Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pernah dengar nama Siti Fatimah ya? Jangan-jangan di sini ada yang nama Fatimah mungkin. Siti Fatimah itu dinyatakan dalam satu riwayat beliau adalah penghulunya wanita penghuni surga. Siti Fatimah adalah penghulu wanita surga. Mengapa bisa demikian? Karena Siti Fatimah adalah orang yang punya rasa malu yang luar biasa. Ibu-ibu, halo, halo, anak-anak, halo. Oke, mau makan ya? Sambil makan tapi sambil diam, gak usah cerita ya. Ingat, cuma tinggal setengah jam lagi, bahkan mungkin sampai 10 menit lagi. Siti Fatimah itu adalah wanita yang terus menjaga auratnya. Dia jaga auratnya bagaimana? Siti Fatimah kalau jaga aurat Bapak Ibu, jangankan untuk keluar, bahkan tidur pun beliau masih pakai jilbab. Tidur pun Siti Fatimah, anak Rasulullah, pakai jilbab. Alasannya mengapa? 2. 1, beliau menyatakan saya malu dengan hamba Allah selain manusia. Mungkin ada jin, mungkin ada malaikat muslim yang kebetulan lewat, maka beliau tak mau auratnya kelihatan oleh selain suaminya. Yang kedua, Siti Fatimah tidak ingin rahmat Allah keluar daripada rumahnya. Bagaimana tidak? Pada satu saat Siti Khadijah, ibu-ibu, Siti Khadijah ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, maka Siti Khadijah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Khadijah, tolong selimuti aku." Kenapa? Karena Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang luar biasa. Malaikat Jibril, Bapak Ibu, beliau itu malaikat Jibril, bentuk aslinya adalah beliau makhluk Allah yang besar, punya sayap. Satu sayapnya itu menutupi antara timur dan barat. Sementara malaikat Jibril punya 600 pasang sayap. Maka Rasulullah takut. Maka pulang ke rumah, "Wahai Khadijah, zammiluni, zammiluni. Wahai Khadijah, selimuti aku." Maka oleh Siti Khadijah, "Ya Rasulullah, yang datang ini setankah atau malaikat?" Gak tahu, kata Rasulullah. Baik, kata Siti Khadijah, untuk membuktikan, mari kita buktikan. Kalau dia setan, aku akan buka jilbabku, maka setannya masih kelihatan. Tapi kalau dia malaikat, maka malaikatnya akan lari, dia akan malu. Maka Siti Khadijah membuka jilbab. Masih tak kelihatan yang tadi? Tidak. Dipakai lagi jilbab, kelihatan tak? Kelihatan. Maka berarti yang datang adalah malaikat. Nah, dengan kejadian ini, maka Siti Fatimah setelah itu tidak pernah lagi membuka jilbabnya. Sampai tidur pun Siti Fatimah itu menutup auratnya.
Nah Bapak Ibu, sekarang zaman ini kaum wanitanya kebanyakan jangankan untuk menutup aurat, bahkan dengan bangga dia membuka auratnya. Nunjukkan rambutnya blue cherry. Apa blue cherry? Bule cat sendiri. Rambutnya hitam, cuman karena dicat jadi ada warna kelabu, warna biru, warna hijau, warna kuning, warna perak, segala macam. Itu namanya blue cherry. Jadi kalau nyengok ada yang rambut warnanya mah itu pirang-pirang padahal dia tidak pirang, maka itu namanya blue cherry, bule cat sendiri. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada yang ngambuk ke rambut, ngambuk ke gigi ada kawatnya, ngambukkan dia ada tatonya, ngambukkan dia ada anting, naudzubillah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sejatinya aurat istri itu hanya untuk suaminya. Sejatinya selain muka dan telapak tangan tak boleh diakses oleh yang lain. Siapa nanti yang dimintai tanggung jawab? Para bapak, para suami yang dimintai tanggung jawab. Maka berarti rasa malu yang muncul dari istri tetap harus dikawal oleh suami. Karena kenapa? Karena kaum wanita mereka membawa amanah Rasulullah untuk menjaga kehormatan suaminya. Mereka membawa amanah daripada Allah untuk menjaga harkat martabat keluarga besarnya. Cuma sekarang ada benda bernama HP, ada benda bernama gadget, mau dia apapun mereknya. Sekarang ada namanya TikTok, ada Facebook, ada Instagram, segala macam. Demi dapat $0,25 berjoget-joget di depan HP, hanya untuk mendapatkan AdSense atau penonton yang banyak. Bahkan dia rela memamerkan auratnya. Dan kemudian bapaknya tidak marah, suaminya tidak marah, dulur lanangnya tidak marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan mencium bau surga orang yang dayyuth. Apa dayyuth? Dayyuth itu seorang suami yang tak cemburu kepada istri. Bininya ngobrol sama laki wong lain, bininya digendeng sama wong lain, bininya kemudian akrab dengan lelaki yang lain, dia tak merasa cemburu, tak merasa apa. Itu dayyuth namanya. Seorang ayah tak khawatir anaknya jalan dengan cowok lain, dengan anak laki-laki yang bukan saudaranya. Seorang ayah yang dia tak khawatir terhadap anak putrinya, jam 5 belum balik, jam 6 petang belum balik, bahkan ayam bela balik, tak peduli dia. Maka ayah seperti ini harus mencontoh lagi bagaimana contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini baru dalam rumah. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jadi bermaulid tidak cukup kita dengan solawat. Solawat tetap harus banyak. Solawat kita perbanyak, minimal kalau pacak 100 kali sehari semalam. Siapa yang dalam hatinya ada solawat, sehari semalam dia bersolawat 100 kali sehari semalam, maka Allah akan lancarkan urusan-urusannya. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa fungsi, apa hikmah, apa nilai dari solawat? Supaya semangat Rasulullah itu ada dalam diri kita masing-masing. Sekarang disebutkan nama Nabi dah galak solawat. Berapa umur Nabi ketika mendapatkan wahyu tak tahu. Siapa kemudian teman-teman sahabat Nabi tak tahu. Maka yang seperti ini jauh dari panggang daripada api untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti ketika bermaulid, maka kita punya kewajiban untuk mencontoh perilaku Rasulullah. Ketika bermaulid, kita banyak-banyak membaca sejarah Rasulullah. Ketika bermaulid, maka kita kenal bagaimana perjuangan Rasulullah. Bapak Ibu, ada di sini kita yang tak pernah makan sehari semalam, pasti ada. Ada di antara kita yang hidupnya sengsara, pasti ada. Tapi Bapak Ibu, pernah tak di rumah kita tak masak 3 bulan? Tak kati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pernah 3 bulan di dapur beliau tungku apinya tak menyala. Beliau cuma makan kurma, kemudian minum air, kurma lagi minum air. Kadang-kadang diundang sahabat, kadang-kadang terus habis itu kurma dan minum air lagi. Selama 3 bulan beliau kelaparan. Untuk siapa? Untuk umat. Sekarang umat ini Masya Allah kenyang, gemuk, lepuk, gemoy. Bahkan bukan kenyang lagi, kadang-kadang sering mengkayangan kalau makan. Maka berarti kita malu dengan perjuangan Rasulullah. Beliau menangis terseduh-sedan untuk umatnya, sementara umatnya tidak pernah mengimbangi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dengan semangat bermaulid, yuk kita baca perjuangan beliau, kita baca sejarah beliau, kita baca keikhlasan beliau. Maka mudah-mudahan kelak di akhirat kita semuanya akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Yang baiknya daripada Allah, yang kurangnya daripada Al-Faqir. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan, mohon diampunkan ya Allah atas segala salah dan dosa dan noda. Yang baik daripada Allah dan Rasulnya. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhayqin makhraja warzuqna min haitsu la nahtasib. Hadhihi ad-dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bijahik ya Rasulullah. Hadhihi ad-dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya rabbi bitaha Rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah.